Pada tahun 1453, dunia menyaksikan momen yang mengubah jalannya sejarah. Konstantinopel, di bawah Kekaisaran Bizantium, adalah kota megah yang berdiri di persimpangan dua benua, berakhir oleh penaklukan Kesultanan Ottoman. Peristiwa ini bukan sekadar runtuhnya sebuah kota, tetapi awal dari perubahan besar yang mengguncang dunia kala itu. Penaklukan Konstantinopel memutus jalur perdagangan Eropa yang selama berabad-abad menghubungkan timur dan barat. Jalur sutra, yang menjadi nadi bagi pertukaran rempah, sutra, dan kekayaan, seketika terputus. Dipaksa oleh kebutuhan untuk menemukan jalur baru, bangsa Eropa mulai menjelajahi lautan yang belum dipetakan. Dari penemuan rute laut menuju India oleh Vasco da Gama, hingga ekspedisi besar menuju Nusantara, penaklukan ini menjadi katalis yang memicu era kolonialisme. Meskipun menciptakan koneksi baru antara benua, kolonialisme lebih membawa dampak buruk terhadap eksploitasi sumber daya alam, penindasan, dan perubahan budaya yang tak sedikit masih dirasakan hingga saat ini. Laut Mediterania dan Lisabon yang awalnya merupakan jalur perdagangan Eropa kala itu, membuat Eropa mengalami kesulitan melakukan kegiatan perdagangan akibat embargo dan blokade yang dilakukan oleh Ottoman. Bangsa Eropa yang melopori penjelajahan samudra adalah Portugis dan Spanyol. Akibat jatuhnya Konstantinopel, kedua negara tersebut menghadapi kesulitan ekonomi paling parah. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor bangsa Eropa dalam menjelajahi samudra untuk mencari jalan menuju Asia, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Selain berkaitan dengan perdagangan dan kolonialisme, dampak jatuhnya Konstantinopel mengakibatkan jalan ekspansi dan penyebaran agama Islam di Eropa juga terbuka lebar. Berdasarkan buku The Great History of Muhammad Al-Fatih, setelah jatuhnya Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan pengawasan ketat pada umat Kristen. Adapun Ottoman terus membuat strategi untuk memperkuat wilayahnya. Beberapa negara Kristen yang berdekatan pun tidak punya pilihan lain selain tunduk. Ottoman dianggap sebagai ancaman bagi kekristenan dan Eropa. Jatuhnya Konstantinopel meninggalkan dampak psikologis yang menimbulkan rasa takut di Eropa akan ekspansi Islam, serta kekhawatiran kota-kota Kristen lainnya akan bernasib sama. Oleh sejarawan, jatuhnya Konstantinopel juga disebut sebagai awal yang menandai akhir abad pertengahan dan menuju abad modern atau era Renaissance di Eropa. Sebelum jatuhnya Konstantinopel, Eropa berada dalam era yang dikenal sebagai abad pertengahan, sebuah periode yang diwarnai oleh kekuasaan feodal, perang salib, dan dominasi gereja. Sampai saat ini, kisah kejatuhan Konstantinopel banyak ditulis menggunakan sumber-sumber barat, terutama dari saksi mata orang-orang Yunani dan Italia yang melarikan diri dari Konstantinopel setelah kota itu ditaklukkan. Uniknya, sumber sezaman dari pihak Utsmani terbilang sedikit dan baru ditulis di masa-masa setelahnya. Hingga kini, kisah jatuhnya Konstantinopel menjadi salah satu kisah penaklukan paling fenomenal dalam sejarah. Jatuhnya Konstantinopel tidak hanya mengakhiri abad pertengahan, tetapi juga membuka jalan bagi dunia baru yang lebih kompleks dan saling terkait, di mana kekuasaan dan ideologi saling beradu untuk mendefinisikan masa depan.